Assalamualaikum guys. Selamat ketemu kembali dengan channel saya Bunda Alfiru. Saya katakan sekali lagi, saya bukan ustazah. Saya hanya makhluk Allah biasa yang hanya ingin berbagi pengalaman-pengalaman yang mungkin dibutuhkan juga buat teman-teman yang mungkin yang sedang menghadapi masalah-masalah yang mungkin dulu saya pernah alami dan saya pernah ketahui. Dan di channel ini saya mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena ini channel saya ini tidak bisa diedit ya. Jadi apa yang saya rekam ya udah itu yang saya kirim gitu. Jadi nggak di setting lagi, nggak bisa ya. Memang saya akan melakukan sebuah ini serba sendiri. Nggak ada yang bantu cuma Allah. Begitulah kira-kira. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih banget sama Allah Subhanahu wa taala saya bisa hadir di sini. Diizinkan Allah untuk hadir di sini untuk berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki, karena bagi Allah kan kalau memang kita walaupun satu ayat yang kita ketahui itu kita wajib menyampaikannya, tanggung jawab kita gitu ya. Terserah mau menerima atau tidak itu kita doang, nggak jadi masalah. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai makhluk Allah gitu. Dan di sini saya mau membahas tentang curhatan. Saya panggilnya anak aja ya, Ananda aja ya, karena kayaknya masih muda. Ini dia mencurhat sama saya tentang apakah saya tetap harus menghormati ibu saya yang mohon maaf Bu, beda dengan ibu-ibu lainnya, karena ibu saya adalah seorang minum. Masya Allah. Begitu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, saya jawab pertanyaannya di sini ya. Terima kasih Ananda sudah mempercayakan saya untuk menjawab pertanyaannya. Dan semoga mungkin masalah ini mungkin juga adalah mungkin sama yang teman-teman lain yang di mana mungkin siapa tahu mungkin diarahkan sama Allah ke channel ini ya, dan semoga mewakili untuk penjelasan ini. Siapapun ibu kita, apapun yang dia lakukan, selagi dia tidak mengajarkan anaknya untuk bermaksiat, untuk melawan keluar dari koridornya Allah yang diaturkan oleh Rasul dan Allah, kita wajib menghormati siapapun ibu kita, bagaimanapun perilaku ibu kita. Karena sangat merugi bagi seorang anak yang tidak bisa menghargai, mencintai, menghormati, menyayangi ibunya. Yang rugi sang anak. Karena kan ridhonya Allah itu adanya pada orang tua kita. Gitu. Siapapun orang tua kita bagaimana perilakunya kan, kecuali orang tua kita mengajar kita untuk keluar dari koridor agama, itu mungkin agak boleh ya. Misalnya kita diajarkan maksiat, kita disuruh keluar dari ajaran-ajaran yang telah diatur oleh Rasul dan dari Allah, itu baru istilahnya mungkin nggak perlu kita dengarkan, misalnya boleh kita bantah. Tapi kalau untuk masalah ibu yang mungkin dikatakan adalah orang yang peminum, ya itu kan dia hanya merusak dirinya sendiri, dia tidak merusak anak-anaknya. Ya tetap kita harus hormati, karena yang untung Ananda sendiri gitu loh. Karena dengan Ananda tetap menyayangi ibu Ananda, tetap menghormati Ananda dengan tanda kutip perilakunya seperti itu sangat-sangat mulia di hadapan Allah. Allah tersenyum melihatnya karena Ananda tetap menghargai dia sebagai ibu yang melahirkan, yang mengandung dan membesarkan anaknya, walaupun tanda kutip mungkin ibunya tidak seperti ibu-ibu yang lain. Justru nilainya lebih tinggi gitu, tidak melihat gitu, tapi tetap melihat Allah, apa yang telah memang Allah ajarkan, Rasul kita ajarkan, bahwa kita tetap harus berbakti kepada orang tua. Selagi orang tua kita masih hidup, berarti rahmat Allah itu masih berlimpah ke kita.
Ini kesempatan kita sebagai anak yang masih muda-muda, yang belum, walaupun yang udah tua juga, kalau masih punya orang tua, berarti kesempatan kita itu untuk mendapat rahmat Allah tuh masih banyak. Ayo kita kejar. Karena ketika orang tua kita sudah nggak ada, berarti rahmat Allah itu sudah tidak ada lagi. Dan penyesalan pasti ada terjadi pada diri kita. Saya juga sedih ketika ibu saya juga nggak ada. Ketika ibu saya masih hidup, saya belum seperti ini ya. Saya belum dapat membahagiakan orang tua, itu rasanya sakitnya minta ampun. Sampai saat ini rasanya mungkin kalau saya berada di atas pun saya gak terlalu bahagia, karena saya belum bisa membahagiakan ibu saya. Tapi saya bersyukur, walaupun mungkin saya belum bisa membahagiakan ibu saya dalam bentuk materi, tapi saya bersyukur Allah berikan kesempatan saya di setiap saat ibu saya sakit, saya lah yang merawatnya. Itu yang agak saya syukuri. Jadi bagi-bagi anak-anak semua yang masih punya orang tua, sayangilah orang tua kalian. Cintailah ibu kalian, siapapun perilaku ibu kalian yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kalian. Tetap kalian harus mencintai dan menghargai ibu kalian, menyayanginya. Karena rahmat Allah ada pada ibu. Dan jangan khawatir, orang-orang yang membahagiakan ibunya, hidupnya akan bahagia. Pasti akan bahagia. Orang-orang yang memberi kepada orang tuanya tanpa berpikir takut kekurangan, rezekinya akan dilimpahkan sama Allah, akan ditambah berlipat ganda sama Allah. Jadi gak usah takut, jangan pelit sama orang tua, kasih aja, gak akan pelit, gak akan kekurangan uang. Nanti ada aja rezeki mengalir, rezeki entah dari mana kita gak tahu. Itu rahasia ilahi. Berikan kepada orang tua kita, kepada ibu kita, selagi mereka masih ada, selagi mereka masih hidup, bahagiakan. Jangan sakiti mereka. Siapapun, bagaimanapun ibu kita. Kalau Ananda pengen lihat Allah itu tersenyum, berilah, buatlah ibu kita tersenyum. Bahagia itulah kebahagiaan, itulah Allah bisa tersenyum, itulah Allah bisa bahagia. Dan bagi Ananda yang curhat di DM di IG, dekati ibunya ya. Barangkali ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya, dalam itunya yang dia mungkin gak bisa dia ungkap kepada orang lain. Karena semua pasti ada sebab. Pasti ada sebab kenapa ibunya selalu begitu. Ya, dekati secara perlahan-lahan. Tanyakan kepada ibunya, apa yang membuat ibunya itu masih minum-minum. Nasihati, jangan, ingat kesehatan karena udah umur gitu. Tapi jangan yang bertanya yang menyakiti hatinya ya. Kalau seandainya Ananda belum merasa nggak bisa mungkin untuk bertanya, mungkin bisa jadi juga ibunya mungkin nggak mungkin lepas juga untuk bicara apa yang terjadi dalam diri kepada anaknya, mungkin agak sungkan atau gimana. Ya coba antarkan ibunya mungkin ke teman yang mungkin yang atau saudara atau mana, atau mungkin juga bisa kalau seandainya memang posisinya ada di Jakarta ya boleh mungkin Bunda bisa dipertemukan dengan Bunda, insya Allah siapa tahu ibunya bisa mengatakan semua apa yang terjadi sesungguhnya pada dirinya sehingga dia tidak bisa meninggalkan itu, insya Allah kalau memang Allah mengizinkan ya. Nah, jadi tetap hargai ibu kita, siapapun dia, bagaimanapun buruknya, selagi dia tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan Allah dan Rasul. Ya, hormati, karena itu keuntungan buat kita sebenarnya. Bukan ibu kita yang untung, kita sayangi, kita hargai ibu kita, sedangkan kita beri, dia menang. Kita pikirkan ibu kita yang untung. Bukan. Ananda yang untung. Karena apa yang Ananda berikan kepada ibu Ananda itu akan kembali kepada Ananda. Jadi tidak lupa Bunda katakan, apa yang kita berikan itu yang kita dapat. Kalau Ananda ingin memberikan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rahmat, rezeki yang berlimpah, berikanlah itu kepada ibu kita. Begitu tingginya, karena ibu kita itu adalah wakilnya Allah. Jadi levelnya itu ini Allah di ibu kita tinggi loh. Untuk di dunia itu ibu kita yang tertinggi, nggak ada lagi. Ibu kita yang paling tertinggi levelnya. Jadi sangat-sangat merugi kalau kita
tidak bisa menghargai dan membahagiakan ibu kita. Ya, semoga jawaban Bunda bisa sudah jelas. Dan untuk yang nonton juga terima kasih. Tolong dibantu subscribe-nya, like-nya, support-nya, atau lonceng notifikasinya biar nanti setiap video-video yang akan datang itu bisa dapat notifnya. Ya kalau memang perlu di-share ya. Kalau memang, tapi saya semangat saja membuat video ini. Yang penting saya hanya ingin membagikan energi yang positif kepada siapapun. Insya Allah nanti Allah arahkan, mungkin ada orang yang bertanya, mungkin kebetulan ada mungkin jawabannya di channel ini, nanti insya Allah nanti Allah arahkan di sini. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Maaf ya saya banyakkan AO nih ya, maklumlah masih baru jadi agak-agak grogi gitu ya. Insya Allah kedepannya lebih lancar. Sebenarnya saya sendiri juga kalau denger malu gitu, aku banyakkan AO sih gitu ya, tapi ya udahlah, bukan nggak bisa saya edit apa adanya aja, mohon maaf aja ya. Terima kasih, semoga kita selalu dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling berbagi, berbuat kebaikan dan jangan berbuat keburukan sekecil apapun. Mari kita saling menyayangi, saling menghargai, saling mencintai, karena seburuk apapun orang, sekasar apapun orang, kalau kita lembut kepadanya, dia pasti lembut. Karena pada dasarnya manusia itu punya hati yang baik, hati yang lembut. Tidak ada ciptaan Allah itu yang buruk. Keadaan yang membuat kadang-kadang manusia itu yang ada yang begini, yang begono segala macam, itu karena keadaan. Karena entah apa yang dia lalui. Tapi pada dasarnya fitrahnya manusia itu baik. Jadi tetaplah kita juga berprasangka baik. Saya sudah mengalaminya, segala kalangan saya temenin, dari yang menyapa, tapi ketika saya bersikap baik ya semua baik sama saya, nggak ada yang ini, gitulah alhamdulillahnya ya. Jadi panjang lagi nih, udah bilang pamit masih ngobrol lagi, ya nggak apa-apa ya teman-teman semua. Assalamualaikum, terima kasih supportnya dan mohon doanya juga untuk saya, dan saya juga mendoakan kalian semua. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.